Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Anissa Gunawan. Video ini saya buat untuk menjawab pertanyaan mata kuliah Koperasi dan UKM. Materi yang akan saya jawab pertanyaannya itu tentang konsep kelembagaan serta identitas koperasi di Indonesia. Pertanyaan pertama, setelah menyelesaikan studi pemahaman tentang ruang lingkup koperasi dan UKM, berikan kesimpulan yang Anda dapat ungkapkan pada materi tersebut. Jawaban pertanyaan nomor 1. Berdasarkan studi pemahaman tentang ruang lingkup koperasi dan UKM, dapat saya simpulkan bahwa koperasi dan UKM memiliki peran yang penting dalam perekonomian. Koperasi juga membantu meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui prinsip-prinsip kebersamaan dan keadilan. Sementara itu, UKM juga berperan sebagai penggerak ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung perkembangan ekonomi daerah. Keduanya memiliki peran vital dalam memperkuat struktur ekonomi secara keseluruhan. Pertanyaan yang kedua, perkembangan koperasi dan sejarah koperasi dilatar belakangi oleh perjalanan sejarah yang sangat panjang. Deskripsikanlah aliran dan konsep koperasi tersebut. Jawaban pertanyaan nomor 2. Aliran dan konsep koperasi memiliki akar sejarah yang panjang, termasuk dalam pembentukan koperasi di Indonesia. Koperasi didasarkan pada prinsip kebersamaan di mana para anggota bekerja sama untuk mencapai kepentingan bersama. Konsep koperasi juga menekankan pada nilai-nilai solidaritas, tanggung jawab sosial, demokrasi, dan partisipasi aktif dari setiap anggota dalam pengambilan keputusan. Melalui koperasi, masyarakat dapat mengatasi berbagai tantangan ekonomi dengan cara yang inklusif dan berkelanjutan. Pertanyaan ketiga, kita ketahui bahwa koperasi sebagai sokoguru perekonomian di Indonesia. Apakah landasan ideal dan konstitusi kita sudah cukup kuat dalam menjunjung tinggi koperasi? Jelaskan pula berdasarkan undang-undang dan fundamentalnya. Jawaban pertanyaan nomor 3, ya. Landasan ideal dan konstitusi Indonesia memberikan dukungan kuat untuk sistem koperasi. Landasan ideal dan konstitusi yang mendukung sistem koperasi di Indonesia sebagian besar diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Undang-undang ini juga memberikan landasan hukum yang kuat untuk pengembangan koperasi di Indonesia. Selain itu, landasan fundamental sistem koperasi di Indonesia juga didukung oleh asas-asas koperasi yang tercantum dalam pasal 5 Undang-Undang Perkoperasian. Jawaban lanjutan dari pertanyaan nomor 3, asas-asas tersebut meliputi keanggotaan terbuka dan sukarela, pengelolaan demokratis, pembagian sisa hasil secara adil, pendidikan dan pelatihan, serta kerjasama antar koperasi. Dengan landasan hukum dan asas-asas koperasi yang kuat ini, sistem koperasi di Indonesia memiliki fondasi yang kokoh untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi positif dalam perekonomian negara. Pertanyaan nomor 4, bagaimanakah konsep koperasi yang berdasarkan teori ahli memiliki 3 bentuk konsep berdirinya koperasi? Lalu, menurut Anda dengan adanya konsep tersebut, kondisi koperasi kita berada di konsep yang mana? Jawaban pertanyaan nomor 4, konsep berdirinya koperasi umumnya dapat dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu konsep ekonomi, konsep sosial, dan juga konsep integratif. Konsep ekonomi menekankan aspek usaha dan ekonomi. Untuk konsep sosial menitik beratkan pada kebersamaan dan kesejahteraan sosial.
Sedangkan untuk konsep integratif mencoba menggabungkan kedua aspek tersebut. Dalam konteks koperasi di Indonesia dapat dikatakan bahwa kondisi koperasi kita lebih berada pada konsep integratif, yaitu koperasi di Indonesia memiliki tujuan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya, namun juga menekankan nilai-nilai kebersamaan, demokrasi, dan partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan. Jawaban lanjutan dari pertanyaan nomor 4, perkembangan koperasi di Indonesia mencerminkan upaya mengintegrasikan aspek ekonomi dan sosial dengan fokus pada pemberdayaan ekonomi melalui kegiatan usaha bersama yang didasari oleh prinsip kebersamaan dan keadilan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa koperasi di Indonesia cenderung berada pada konsep integratif. Tidak terasa sudah di akhir video. Sebelum saya menutup video ini, saya ingin memberikan pantun terlebih dahulu tentang materi yang saya sampaikan. Pantun yang pertama, kalau tanam buah kurma, janganlah bibit disimpan di kamar. Kalau ingin makmur bersama, bangunlah koperasi yang baik dan benar. Pantun kedua, kalau ingin menyusun irama, susunlah notasi diubah nama. Jangan koperasi milik bersama, dimiliki pengurus hancur bersama. Baik, itu pantun yang saya sampaikan. Lanjut untuk penutup, terima kasih. Semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat untuk Bapak dosen saya dan juga teman-teman yang sedang melihat video saya ini, supaya menjadi panduan yang berharga dan juga pelajaran. Jika ada pertanyaan lebih lanjut atau bantuan yang diperlukan, jangan ragu untuk memberikan komen pada video saya ini. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.